Tanggal 19 April, hari ke-110. Bacaan 1 Tawari pasal 28 sampai pasal 29. Akhir yang rendah hati dan penuh kemuliaan. Garis besar. Jika Anda membaca awal dan akhir kehidupan Daud, satu hal yang tampak jelas adalah kerendahan hatinya tidak pernah berubah. Dari padang gembalaan hingga istana raja, Daud tetap menyadari siapa yang layak dimuliakan, Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Daud memberikan pidato terakhir kepada Salomo dan seluruh umat Israel. Ia tidak menganggap prestasi, tidak menonjolkan diri. Sebaliknya, ia menyerahkan seluruh rencana pembangunan Bait Allah kepada putranya, Salomo. Meski ia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, Daud tetap memberikan yang terbaik dalam bentuk bahan bangunan, pengaturan, dan teladan iman. Ia wafat dalam usia lanjut dengan kehormatan, dan Salomo pun menggantikannya sebagai raja. 1 Tawari pasal 29 ayat 28. Renungan harian. Akhiri perjalanan Anda bersama Daud dalam 1 Tawari dengan membaca salah satu doa terindah dalam Alkitab. Bacalah perlahan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. 1 Tawari pasal 29 ayat 11 sampai 13. Doa ini lahir dari hati yang tahu bagaimana bersyukur, bukan dari kekurangan, tetapi justru dari kelimpahan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah doa syukur menjadi kebiasaan? Atau Anda lebih sering berdoa ketika butuh sesuatu saja? Mengapa tidak menyiapkan persembahan kasih bagi Tuhan minggu ini? Bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur tak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan. Pendalaman. Persembahan luar biasa. 1 Tawari pasal 29 ayat 7. Jangan lewatkan angka yang luar biasa ini. 188 ton emas, lebih dari 375 ton perak, 675 ton perunggu, hampir 4.000 ton besi. Bayangkan nilai semua itu hari ini. Persembahan Daud dan umatnya bukan sekedar besar, tapi mencerminkan hati yang penuh kasih dan iman. Mereka tidak membangun untuk diri sendiri, tapi untuk generasi berikutnya. Penobatan ganda. 1 Tawari pasal 29 ayat 22. Salomo diurapi 2 kali sebagai raja. Ini juga terjadi pada Saul dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 15. Dan Daud dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, 2 Samuel pasal 2 ayat 4, pasal 5 ayat 3. Penobatan pertama adalah penunjukan pribadi, sementara yang kedua adalah pengakuan publik. Ini menunjukkan bahwa otoritas rohani dan legitimasi di mata manusia sering berjalan bersama dalam rencana Tuhan. 1 Tawari pasal 29 ayat 22 dan pasal 23 ayat 1. Dalam setiap kasus,
Penobatan terakhir adalah pengesahan publik dari yang pertama. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.